Film diawali dengan memperlihatkan seorang sniper cantik. Wanita ini bernama Kate, yang ditugaskan untuk membunuh seorang anggota Yakuza yang bernama Kentaro. Setelah diberi arahan oleh atasannya yaitu Ferik, dia langsung memulai aksinya dengan menghajar dua orang penjaga, kemudian naik ke atas bangunan. Lalu terlihat target turun dari mobil bersama seorang gadis perempuan. Awalnya Kate sempat ragu, karena di dekat targetnya ada seorang gadis kecil dan dia tidak mau jika ada anak-anak dalam targetnya tersebut. Namun dia terus didesak untuk menembak sekarang juga, dan akhirnya hal itu pun membuat gadis itu berteriak histeris meminta tolong, sementara orang-orang yang di mobil satunya lagi pergi begitu saja meninggalkan gadis dan pria tersebut. Pria tua ini bernama Kijima. Dia adalah seorang bos Yakuza. 10 bulan kemudian, Kate memutuskan untuk pensiun muda karena dia ingin memiliki kehidupan normal layaknya orang biasa. Selain itu juga, Kate masih bersalah atas kejadian di Osaka saat penembakannya itu. Ferik pun menghargai keputusannya itu, namun ada satu misi terakhir yang harus Kate kerjakan sebelum dia pensiun. Lalu Kate pun terpaksa menyetujui tawaran tersebut. Pada suatu malam, Kate sedang nongkrong di bar, lalu dia pun dihampiri oleh seorang pria, dan pria ini bernama Steven. Steven pun duduk di sampingnya dan mengajaknya mengobrol. Sampai akhirnya mereka mulai akrab hingga memutuskan untuk check-in di sebuah hotel, dan tentunya apalagi kalau bukan untuk melakukan pengenceritan. Setelah selesai, Kate yang penasaran dengan siapa Steven ini, lalu dia melihat-lihat identitas si Steven melalui KTP di dompetnya. Dan tak lama kemudian, Kate mendapatkan info mengenai misi terakhirnya tersebut. Lalu Kate pun pamit pada Steven dan harus pergi saat itu juga. Dari atas sebuah gedung, Kate akan melancarkan misinya. Targetnya kali ini adalah Kijima, si bos Yakuza di awal film tadi. Namun saat targetnya terlihat dan akan menembak, tiba-tiba dia merasa sangat pusing, yang membuat konsentrasinya buyar dan mengakibatkan tembakannya meleset untuk pertama kalinya setelah 12 tahun menjadi pembunuh bayaran yang sangat mematikan dan tidak pernah melesetkan tembakannya sekalipun. Tembakannya itu pun hanya mengenai lengan Kijima saja. Lalu dia mencoba menembaknya lagi, tapi tetap saja tembakannya itu meleset. Kemudian Kate pun segera turun dari atas gedung itu sambil menahan rasa sakit. Setelah itu dia merampas sebuah mobil untuk kabur dari sana sebelum ketahuan. Namun sayangnya, keberadaannya itu diketahui oleh para anggota Yakuza dan aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan lagi. Meskipun skill mengemudinya sangat lincah, Kate tetap tak bisa fokus saat rasa sakit itu kembali muncul hingga membuatnya kecelakaan. Kate pun bermimpi saat masa kecilnya di mana Ferik mengangkatnya menjadi anaknya dan dilatih untuk menjadi assassin, lalu menjalani latihan bertahun-tahun lamanya hingga kini menjadi seorang pembunuh bayaran yang sangat brutal dan sadis. Saat sudah siuman, dia sudah berada di rumah sakit, lalu dia dihampiri oleh seorang dokter. Dokter itu pun mengatakan bahwa Kate terkena racun SRA, yaitu sindrom radiasi akut, dan hidupnya sudah tidak akan lama lagi. Dia hanya memiliki waktu sekitar 24 jam untuk bertahan hidup. Mendengar hal itu membuat Kate sangat yakin bahwa dia sudah diracuni oleh si Steven melalui wine yang dia minum. Kate pun bergegas pergi dari sana dengan menyamar sebagai seorang dokter, kemudian mencuri pistol seorang polisi dan meminta obat stimulan pada dokter itu agar dia bisa bertahan dari efek racunannya itu. Kate mempunyai tujuan untuk membalaskan dendamnya pada Steven, namun Steven mengatakan kalau dia terpaksa melakukan itu atas ancaman kasus Sato, yaitu seorang anggota Yakuza sekaligus pengelola klub Yakuza, dan dia pun tidak tahu kalau ternyata obat itu ternyata adalah racun. Dan akhirnya Kate tidak jadi untuk membunuh Steven, karena menurut Kate, Steven hanyalah alat bagi para Yakuza itu. Setelah itu, dia langsung menemui Ferik untuk menginfokan apa yang telah terjadi padanya. Dia juga mendapatkan informasi kalau Kijima adalah kakak dari Kentaro, si anggota Yakuza yang dibunuh oleh Kate. Kate pun bisa menyimpulkan bahwa Kijima berniat untuk membalas dendam padanya, yaitu dengan membunuhnya menggunakan racun melalui anak buah. Kemudian Kate mendatangi markas para Yakuza, dan Kate dengan santuinya masuk ke dalam sebuah ruangan lalu menembak seorang di antara mereka. Di sini Sato mengakui kalau dia telah meracuni Kate karena dia mengikuti perintah atasannya. Lalu Kate bertanya di mana keberadaan Kijima.
Namun karena menjawab tidak tahu, kepala Sato langsung ditembak oleh Cat, dan kini hanya tinggal seorang anggota Yakuza di dalam ruangan itu. Dan tak lama kemudian, para anggota Yakuza yang lain pun muncul berdatangan untuk menyerang si Cat ini, dan baku tembak pun tak terelakkan lagi. Cat pun membunuh mereka semua dengan sangat amat brutal dan sadis. Terlihat ketika rambutnya dijambak oleh salah satu seorang anggota Yakuza, namun dia dengan sigap langsung menebas rambut indahnya itu. Hingga akhirnya hanya tersisa seorang anggota Yakuza di dalam ruangan itu. Dan dengan terpaksa, pria ini memberikan petunjuk pada Cat untuk menemui seorang gadis bernama Annie, yaitu keponakan Kijima yang pasti bisa mengantarnya menemui si Kijima. Atas petunjuk informasi dari pria itu, sampailah Cat di sebuah tempat di mana Annie sedang menonton konser. Dan ternyata Annie yang dimaksud adalah gadis perempuan di awal film tadi. Tanpa membuang waktu, Cat langsung mengajar pengawalnya Annie lalu membawa Annie pergi dari tempat itu. Annie yang merasa dalam bahaya pun sempat mencoba kabur, tapi dia tetap tertangkap lagi. Annie pun diminta untuk menelpon Kijima, namun Annie tidak tahu nomor Kijima, dan dia hanya bisa menelpon penasihat pribadi Kijima yang bernama Renji. Di sini Cat merebut ponselnya lalu menyuruh Renji datang bersama Kijima jika ingin Annie selamat. Sementara itu, di tempat lain Renji mengutus anak buahnya yang bernama Shinzo untuk menangani masalah ini. Yeah, no way, you're all gross and fuck you, cancer man. Kemudian Cat membeli perban serta peralatan lain untuk menutup lukanya tersebut. Selain banyak darah, tubuh Cat juga memerah akibat racun yang bersarang di tubuhnya. Sebelum menemui Renji, Cat pun mengikat Annie di dalam toilet umum supaya Annie tidak kabur. Dia juga sempat membeli sate kadal untuk mengisi perutnya dan memulihkan tenaganya sebelum bertarung kembali. Hingga tibalah Shinzo dan anak buahnya di tempat itu. Cat pun bertanya di mana Kijima, namun Shinzo pun menjawab kembalikan anaknya dulu, dan baku tembak pun kembali terjadi. Meski harus melawan banyak orang dengan kondisi tubuh yang sangat tidak memungkinkan, tapi Cat masih mampu menghabisi para musuhnya itu. Sementara itu, Annie berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan Shinzo. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Shinzo mengatakan bahwa Annie hanya menyusahkan keluarganya tersebut dan hendak membunuh si Annie. Untungnya tak lama kemudian Cat datang dan membunuh si Shinzo. Setelah itu, Annie pun memohon kepada Cat untuk diizinkan ikut bersama Cat karena tidak ada lagi tempat aman baginya. Annie juga yakin kalau semua itu adalah perintah pamannya sendiri yaitu Kijima. Jadi ternyata Annie adalah anak dari Kentaro dan selama ini Annie yakin kalau ayahnya sudah dibunuh oleh si Kijima demi suatu kepentingannya sendiri. Di sini perasaan bersalah Cat pun kembali muncul karena sebenarnya Kentaro dibunuh olehnya, tapi Cat masih belum siap untuk mengatakan kebenaran itu. Lalu dia menyuntikkan obat stimulan ke tubuhnya. Cat akhirnya mengizinkan Annie untuk ikut dengannya. Melihat baju Cat yang kotor akan darah, Annie memberikan Cat sebuah baju baru. Lalu mereka beristirahat sejenak sambil menyusun rencana selanjutnya, di mana mereka akan mendatangi rumah kekasih laki-laki Renji yang bernama Jojima. Untungnya Annie masih mempunyai akses untuk masuk ke sana, dan di depan Jojima dia mengatakan jika ada orang yang ingin bertemu dengannya. Dan seketika itu juga Cat datang sambil menanyakan di mana Renji. Namun karena tidak mendapatkan jawaban apa-apa, Cat hendak membunuhnya. Tapi sebelum itu Annie diminta untuk menutup tirai, tetapi dia salah menekan tombol dan malah memutar lagu yang cukup keras, yang membuat perhatian Cat teralihkan dan Jojima pun tiba-tiba menyerang Cat. Sampai di mana kondisi Cat semakin kewalahan karena racun di tubuhnya yang semakin parah. Annie juga sempat ingin menolong Cat dengan menembak Jojima, tapi tembakannya malah meleset dan mengenai Cat. Kemudian saat Jojima hendak menembak Cat, tiba-tiba Annie memukul kepala Jojima hingga membuatnya tak berdaya lagi. Dan tanpa sengaja Cat menemukan sangat banyak senjata di balik pintu kulkas. Sementara itu, Annie mendapati ponsel Jojima yang terhubung dengan lokasi Renji, hingga mereka bisa melacak keberadaan si Renji. Scene berpindah ke sebuah jalan kecil, di mana mobil Renji dihadang oleh Annie, dan Annie pun menembaki mereka semua dengan sangat brutal. Anak buah Renji pun dibantai habis oleh Annie dan Cat. Setelah itu Cat pun bertanya kepada Renji di manakah Kijima berada, dan dengan dukungan oleh ancaman si Annie, membuat Renji terpaksa membuka mulut, dan Renji pun berkata bahwa kalau saat itu Kijima sempat mengatakan sebuah kalimat yaitu berada di antara klub. Namun dia juga tidak tahu maksud dari kalimat itu, tapi untungnya Annie tahu tempat yang dimaksud oleh Kijima. Sebelum pergi ke sana,
Cat menelpon Ferik untuk menginfokan kalau dia sudah menemukan keberadaan Kijima. Mengetahui hal itu, Ferik hendak mengirimkan bantuan kepada Cat, namun tawaran itu langsung ditolak oleh Cat. Mereka pun bergegas menuju tempat yang dimaksud dengan naik sebuah taksi. Sesampainya di sana, Cat hendak masuk sendirian karena di dalam sangat berbahaya untuk Annie. Lalu Cat pun menyuruh Annie pergi dan menjalani kehidupannya dengan baik setelah kejadian malam ini. Meskipun merasa khawatir, Annie terpaksa menuruti perkataan dari Cat. Dan baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba penyakitnya kembali kambuh. Lalu Cat langsung menyuntikkan obat stimulannya, dan sekarang hanya tersisa 1 suntikan lagi. Saat sampai di dalam, terlihat Kijima yang duduk sendirian tanpa penjagaan dari siapapun. Dan disinilah Kijima mengungkap sebuah fakta bahwa ternyata selama ini dia bukanlah bersembunyi dari Cat, melainkan dari keluarganya sendiri karena sedang kacau. Masalah itu terletak pada Renji yang haus akan kekuasaan. Dulu Renji tidak mempunyai posisi apapun sampai suatu saat Kentaro meninggal, sehingga Renji lah yang menggantikan posisi. Dan ternyata Renji melakukan itu semua dengan bantuan pihak luar, yaitu adalah Ferik. Itulah alasan mengapa Cat diminta untuk membunuh Kentaro, yaitu supaya Renji bisa mengambil alih posisi Kentaro sebagai penasihat pribadi Kijima. Kijima juga yakin bahwa suatu saat posisinya juga akan direbut oleh Renji. Sementara itu, di luar sudah ada Ferik yang mendatangi Annie sambil mengatakan sebuah fakta bahwa ayah si Annie yang sudah dibunuh oleh Cat. Kembali ke Cat, Kijima berkata bahwa dia pun sama sekali tidak dendam kepada Cat yang sudah membunuh adiknya tersebut. Dia pun merasa lalai dalam menjaga Kentaro adiknya serta Annie keponakannya. Maka dari itu, dia ingin menebus semua dosanya dengan meminta kepada Cat untuk membunuhnya. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara tembakan. Setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya, Annie hendak membunuh Cat dan Cat pun rela dibunuh. Lalu Cat melarang Annie untuk ikut dengan Ferik yang sudah pasti merencanakan hal buruk. Sayangnya Annie tidak menghiraukannya dan langsung menembak Cat. Kemudian Annie pergi bersama Ferik. Tapi untungnya Cat masih hidup. Begitu pula dengan Kijima yang ternyata tidak jadi dibunuh oleh Cat. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk saling bekerja sama. Di dalam perjalanan, Kijima menjelaskan kalau dia sama sekali tidak pernah meracuni Cat. Jadi semua itu adalah murni perbuatan dari si Renji Bagong itu. Sementara itu, Ferik dan Annie sudah sampai di markas si Renji, yang ternyata selama ini Ferik membantu Renji karena dia juga mengincar posisi di dalam Yakuza. Annie yang mendengar pembicaraan itu pun mulai merasa curiga kepada mereka. Lalu Cat pun sampai di markas Renji dengan didampingi oleh Kijima serta anak buahnya Kijima. Lalu terjadilah baku tembak yang cukup sengit di mana pihak Cat masih mendominasi pertempuran itu. Mengetahui hal ini, tentunya Ferik tidak tinggal diam. Dia mengirimkan pasukan khusus untuk menyerang balik. Dan serangan itu pun menewaskan cukup banyak anak buah dari Kijima. Namun Cat terus melawan hingga pada akhirnya dia tersudut. Kemudian tiba-tiba Kijima datang dan menyelamatkannya. Lalu mereka kembali berpencar. Sampai ketika Kijima menemukan keberadaan Renji. Dan di sisi lain, Cat masih harus berhadapan dengan para pasukan khususnya si Ferik. Kijima pun menantang Renji untuk duel katana 1 lawan 1 apabila ingin merebut posisinya. Dengan kesombongan dan benget pelontongnya, Renji pun menerima tawaran itu sambil merendahkan Kijima. Namun ketika baru saja dimulai, Renji pun tewas dengan sangat amat mudah di tangan si Kijima. Di sisa hidupnya yang sudah tidak lama lagi, tujuan Cat hanyalah satu, yaitu membunuh si Ferik. Tapi dia harus bisa menghadapi gempuran pasukan khusus tersebut. Lalu Cat berhasil menghabisi pasukan khusus itu dan menemui Ferik di sebuah ruangan. Di sini mereka berdua saling beradu argumen, sementara Annie yang disandra hanya dia menyimak sambil memahami kondisinya. Dia pun mulai menyadari kalau Ferik adalah dalang utama di balik kematian sang ayahnya tersebut. Lalu Cat dan Ferik saling menembak satu sama lain, sehingga Annie bisa berhasil selamat. Dan si Ferik sendiri langsung sekarat dan sebelum meninggal, Ferik sempat mengatakan sesuatu. Tak lama setelah itu, disusul oleh Cat yang juga meninggal di pelukan si Annie. Dan film pun tamat. Ya gimana bro? Gimana nih? Seru ya filmnya? Kalau kita nonton langsung sebenarnya seru sih. Bener deh, banyak memacu adrenalinnya, juga banyak sedihnya. Favorit lah pokoknya film ini, sumpah keren. Oke, segitu aja dari gue. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Mas Barayan dan segenap para tim barbar yang bertugas mengucapkan hatur nuhun, arigato.